wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Andriani Putri. Di sini tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi, haid dan permasalahannya. Sebelumnya saya minta waktunya Mbak kurang lebih 20 menit ya. Maaf sebelumnya kalau sudah mengganggu aktivitas Mbaknya. Ini website-nya bisa dibaca dan dibuka ya. Baik, sebelumnya Mbak-mbaknya sudah tahu atau belum apa itu kesehatan reproduksi? Belum. Kalau belum, saya mulai langsung ke materi ya. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan fisik, mental, dan kesehatan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara memelihara kesehatan reproduksi? Mbak-mbaknya sudah tahu atau belum cara memelihara kesehatan reproduksi? Baik, saya jelaskan ya cara memelihara kesehatan reproduksi. Yang pertama, basuh dengan air bersih dan dari arah atas ke bawah. Yang kedua, keringkan menggunakan handuk kering sebelum memakai celana dalam. Yang ketiga, gunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu lengket dan bahan yang menyerap keringat. Dan yang terakhir, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Mengapa sih kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Mbaknya tahu mengapa kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Enggak, sedikit-sedikit nggak tahu bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Oh baik, saya jelaskan ya. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga kebersihan reproduksi? Yang pertama, karena terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin. Yang kedua, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Nah, alat kelamin dan daerah sekitarnya kan akan menjadi kotor dan lembab, sehingga kalau tidak melakukan 3 hal tadi, jamur dan bakteri akan mudah berkembang biak. Nah, selanjutnya Mbaknya sudah tahu apa itu pubertas? Mbak Nova tahu apa itu pubertas? Sedikit-sedikit mengenai apa itu pubertas? Tidak tahu. Oke, saya jelaskan ya. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seseorang individu belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Tumbuh kembang remaja itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, masa remaja awal, yaitu 10 sampai 13 tahun. Nah, masa remaja tengah itu 14 sampai 16 tahun, dan remaja akhir itu 17 sampai 19 tahun. Mbak-mbaknya tahu kan pasti ciri-ciri pubertas pada seorang laki-laki itu bagaimana? Apa itu ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Yang pertama apa? Ini basah. Yang kedua, terus yang ketiga apa? Tumbuh jangkung. Nah, itu ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang ketiga, yang selanjutnya ciri pubertas pada perempuan. Nah, seorang perempuan, mbaknya kan seorang perempuan toh. Nah, pubertas pada seorang perempuan itu ditandai bagaimana? Menstruasi. Yang kedua apa lagi? Payudara membesar. Lalu apa lagi? Tumbuh bulu di sekitar vagina atau mbak-mbaknya ini sudah mengalami menstruasi kan? Apa sih itu menstruasi? Mbaknya mesti tahu kan apa itu menstruasi? Apa itu menstruasi, ayo? Oh baik, saya jelaskan ya apa
itu menstruasi atau haid. Menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya daerah dari lubang vagina. Pada sebelum atau saat menstruasi pasti pernah kan mengalami nyeri pada perut. Nah, itu dinamakan PMS atau premenstruasi sindrom atau gejala premenstruasi. Gejala dari PMS tersendiri adalah yang pertama itu keluhan fisik. Yang kedua itu kepala nyeri, mesti kepalanya nyeri. Yang ketiga pinggang terasa pegal. Yang keempat kurang konsentrasi. Yang kelima emosi menjadi labil. Biasanya kita kalau mau menstruasi itu kan suka marah kan, emosinya nggak terkontrol. Nah, labil. Nah, buah dada nyeri, tegang dan sekitar saat disentuh. Lalu bagaimana sih cara mengatasi PMS? Mbaknya tahu bagaimana cara mengatasi PMS itu? Nah, kalau kita mengalami PMS, kita bisa yang pertama itu kurangi makanan bergaram seperti kentang goreng, kacang-kacangan, dan makanan berbumbu. Yang kedua, kurangi makanan berupa tepung, gula, kafein, dan coklat. Yang ketiga, makan makanan berserat dan perbanyak minum air putih. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin C dosis tinggi seminggu sebelum menstruasi. Lantas bagaimana sih cara mengatasi keluhan-keluhan pada saat menstruasi? Tahu bagaimana cara mengatasi keluhan saat menstruasi? Nah, tips menjaga nyeri saat menstruasi. Yang pertama, hindari olahraga berat selama menstruasi. Jadi mbak-mbaknya tidak boleh olahraga berat selama menstruasi ya, untuk mengurangi nyeri. Yang kedua, hindari konsumsi alkohol, kopi, dan juga coklat karena dapat meningkatkan kadar estrogen yang nantinya dapat memicu lepasnya prostaglandin. Yang ketiga, hindari juga makanan bersuhu dingin, misalnya es. Nah, selama menstruasi itu tidak boleh mengkonsumsi es. Ya bukannya tidak boleh, karena itu tuh gimana ya, untuk menyegah nyeri saat menstruasi gitu. Jadinya itu tidak boleh minum es. Konsumsi vitamin E, vitamin B6 atau minyak ikan. Yang kelima, konsumsi sayuran dan buah-buahan serta makanan rendah lemak. Oke, yang keenam, jika menstruasi cukup banyak mengeluarkan darah, perbanyak makan makanan atau suplemen yang mengandung zat besi agar terhindar dari anemia. Selanjutnya itu masalah dalam menstruasi. Masalah dalam menstruasi itu ada nyeri saat menstruasi atau dismenor, yaitu nyeri dirasakan pada perut bagian bawah yang kemudian dapat menyebar ke punggung atau bagian dalam paha. Gejala ini tidak membahayakan kesehatan, wajar kalau mengalami nyeri saat menstruasi. Yang kedua, aminor atau tidak mendapatkan haid sama sekali. Penyebabnya yaitu selaput darah tidak berlubang sehingga darah menstruasi terhambat untuk keluar. Biasanya keadaan ini diketahui bila cewek sudah waktunya mens tetapi belum mendapatkannya. Dia mengeluh sakit perut saat setiap bulan. Untuk mengatasi hal ini biasanya dioperasi untuk melubangi selaput darahnya. Nah, gimana sih cara menjaga kebersihan saat menstruasi? Tahu kan bagaimana cara menjaga kebersihan saat menstruasi? Tahu apa tidak? Baik, cara menjaga kebersihan saat menstruasi. Yang pertama, jagalah kebersihan daerah kewanitaan. Yang kedua, bersihkan dengan air dari depan ke belakang. Dan ketiga, ganti pembalut minimal 3 kali sehari. Oke? Saya bisa jelaskan mbak-mbaknya, saya buka sesi
tanya jawab. Mbaknya bisa bertanya tentang materi yang tadi belum jelas. Mbaknya apakah dia bertanya? Tidak dia bertanya, berarti sudah paham semua dengan materi yang saya sampaikan tadi ya? Paham? Semuanya paham ya? Oke, baik. Kalau paham, saya akan mengevaluasi hasil dari saya yang materi yang saya sampaikan tadi. Saya mau mengevaluasi dan mau bertanya kepada Mbak Nova. Silakan Mbak Nova ke depan. Saya mau bertanya cara memelihara kesehatan reproduksi itu bagaimana Mbak Nova? Yang ke-1, Ya. basuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang. Ya. Yang kedua, keringkan menggunakan handuk yang kering. Ya. Yang ketiga, menggunakan celana dalam yang bersih. Oke. Yang keempat, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mbak Nova. Selanjutnya saya memberi pertanyaan kepada Mbak Novita. Mbak Novita, bagaimana cara mengatasi nyeri saat menstruasi? Oke, silakan. 1. Menjadi olahraga ringan selama menstruasi. 2. Menjadi konsumsi alkohol dan kopi. 3. Menjadi makanan bersuhu dingin seperti es. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Novita. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyajikan materi. Saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.